wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, terkhusus narasumber Pak Humaydi dan juga Mas Mustaqim, narasumber kita yang nanti akan berbicara tentang caleg Kanyaran. Syukur alhamdulillah malam hari ini merupakan ngaji budaya yang ketiga. Jadi ngaji budaya yang ketiga, dan nanti insya Allah mohon dukungan teman-teman semuanya agar acara ini bisa berlangsung secara terus-menerus istiqomah setiap bulan satu kali di hari Jumat di minggu yang kedua. Minggu kedua itu sekitar tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 kalau nggak salah. Ya sekitar itulah tanggal-tanggal itu. Bisa pokoknya hari Jumat di minggu yang kedua. Seperti ngaji budaya yang kedua kemarin pas tanggal 8. Kesannya minggu pertama itu, padahal itu sudah minggu kedua. Karena pada tanggal 1 itu juga Jumat minggu pertama, sehingga minggu kedua tanggal 8. Ini tanggal 13 dan bisa jadi juga nanti bisa tanggal 14, tanggal 15 barangkali begitu. Teman-teman semuanya ini sudah hadir. Mas Heri, terima kasih Mas Heri, Ketua Pemuda Pancamarga Bojonegoro. 2 kali sudah hadir, terima kasih beserta teman-temannya dari PPM. Ada Mas Agus, ini baru bisa hari ini ya. Nah, moga aja terus dan bisa ngisi Mas Agus, acara ini bisa diisi. Selain nanti ada bincang-bincang, dialog, juga ada kesenian, bisa musik, bisa sastra, dan lain sebagainya. Dan juga jangan khawatir nanti untuk narasumber juga kita ambilkan dari budayawan. Jadi bisa jadi ketua DKB Dewan Kesenian Bojonegoro, ya bisa jadi. Dan juga bisa mungkin tentang ledek, bisa jadi. Tapi ini berbicara bukan ledeknya, bukan narinya, tapi mungkin barangkali tentang konsep ledek dalam kehidupan. Kemarin saya coba ingin mengundang Mas Takim. Ya, Mas Takim ini pantomim. Jadi dia bukan bermain pantomim, tapi saya harapkan bisa berbicara pantomim dalam kehidupan, bagaimana memahami pantomim. Itu nanti termasuk juga sastra etnik itu sudah saya siapkan. Moga aja dukungan dengan semuanya agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan bisa rutin. Amin Allahumma amin. Terima kasih Pak Kum ini yang 3 kali acara selalu hadir bersama Nyonya. Waterlo deh. Ini warga baru, ada Pak Guru. Ini pengusaha kuliner ya, pengusaha kuliner Pak Guru SMK 2 Pak Muntari ya. Oh SMK 3, matur nuwun Pak Muntari. KTSP pensiun. Pak Muntari, ada Pak Huda selalu hadir 3 kali. Ini ketua RW 2 Desa Kauman. Dan semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, kita buka biasa acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Yang pertama, Fatihah ini kita peruntukkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Yang kedua, kita tujukan para kiai, para ulama dan juga para guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, untuk keluarga kita, suami atau istri kita, untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Semoga saja yang masih hidup senantiasa ke jalan yang lurus dimanapun berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu sekalian, saya kalau mandu acara itu biasanya memang Fatihahnya tidak hanya sekali, bukannya beberapa kali. Soalnya ini juga sering saya lakoni ya, hampir tiap hari memberikan Fatihah, termasuk pada ya saudara-saudara, baik dari ayah saya, baik dari ibu saya, minimal saya bisa berkomunikasi lewat jalur memberi Fatihah ini. Ya, jadi pikiran saya biasanya saya tujukan ke sana. Dan juga kepada anak istri saya, itu meskipun ada yang jauh, rata-rata anak saya jauh soalnya. Jadi saya cara berkomunikasinya itu dengan cara Fatihah, minimal dengan menyebut anak-anak saya, menyebut saudara-saudara saya, hati saya terpaut oleh mereka, begitu. Ya, belum lagi ya hal yang lain. Ini Jumatan tadi itu saya biasa setelah Jumat itu ini juga barangkali manfaat ya, barangkali manfaat. Saya waktu di Darussalam dulu ada salah seorang ustadz atau kiai yang rutin ngaji di radio Darussalam. Waktu itu saya pegang radio, dia nyampaikan kalau habis sholat Jumat itu dengan posisi kaki persis seperti tahiyat akhir, terus baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, baca Anas 7 kali, dan baca Al-Falaq ya itu 7 kali. Itu katanya rezekinya selalu mengalir. Jadi mulai saya dengar itu, setelah saya amalkan, bahwa ternyata yang mengalir ternyata Pak. Ternyata mengalir betul. Jadi ya ujian pasti ada, tapi bisa terselesaikan ya, semuanya bisa terselesaikan. Rezeki itu macam-macam, termasuk anak tidak pernah sakit, gitu kan termasuk rezeki. Jadi seperti itulah. Sehingga saya kalau Jumatan itu agak lama, biasanya agak lama ya, sekedar karena dari Ustadz begitu ya, saya coba saya lakoni gitu aja kalau Jumat. Saya kira itu. Yang pembukanya kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo Mas Riki, saya persilahkan berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
Silakan duduk. Baik, langsung saja. Yang di belakangnya siapa ya? Pak Mo. Oh gitu. Matur nuwun, Pak Mo. Ya bisa hadir di sini. Ya, ini ada penghuni baru ini Pak Jarwo. Guru Man 1 ya Pak Jarwo ya. Ya ini gurunya anak saya yang di Man 1. Gil, anak gurumu loh Gil. Baik, langsung saja. Saya nggak main musik sementara dulu karena partner saya belum hadir. Nggak tahu nggak pede rasanya. Untuk itu saya panggil saja narasumber kita Pak Humaydi. Tepuk tangan ya untuk Pak Humaydi. Kok nyanyi gitu ya? Vokalis parlemen. Moga sana langsung Pak Kum. Yang kedua Mas Mustaqim. Saya persilakan Mas Mustaqim. Ini kayaknya beliau ini tidak bisa lama ini ya. Kalau Pak Kum kayaknya karena sudah rutin di sini terus sampai selesai ini nanti. Baik ya, ini narasumber kita kali ini 2 orang. Enak 3 orang juga ada apa wong gak bayarin narasumber. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Nanti sebelum kita berbincang, kita nikmati satu buah puisi dulu. Mas Sis, siap Mas Sis? Oh gak puisi, kalau gitu Mas Agus Sigro. Oke, monggo. Gak tepuk tangan ya, budaya ketok akeh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, entah ini kebetulan atau ini kehendak semesta ya. Saya barusan membuat sebuah puisi yang intinya adalah mencari pemimpin negeri ini. Karena ya kita tahu bahwa negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja. Maka kehadiran caleg-caleg anyaran ini saya berharap membuat bisa memberikan harapan baru. Judulnya Noto Negoro. Kutapaki jejakmu di antara lembar-lembar jangka Jayabaya. Ku coba raba detak jantung pahlawan kusuma bangsa. Hanya desah nafas putus ku jumpa. Noto Negoro, tersesat di manakah engkau? Atau kau memang hanya angan dan igauan bangsa nan kaya? Akankah terlahir kembali laku mulia Ratu Sima sang penguasa Kalingga yang hendak memenggal putranya karena menyentuh harta bukan miliknya? Hari ini semua itu hanya nostalgia belaka. Noto Negoro, kerismu telanjang tanpa warangka, hilang daya juang, terjejal slogan-slogan pencitraan, tenggelam dalam goyangan TikTok dan popularitas instan. Noto Negoro, di manakah engkau? Ku telusuri di wajah-wajah tegas para pengamat dan kritikus negeri yang tampak hanyalah diksi-diksi lahirkan rasa benci. Di panggung-panggung umbar janji, rakyat dihipnotis dengan goyangan campur sari.
dan hadirmu tak lebih dari sekedar arena mimpi berlumpur buih-buih retori. Di sudut jalan puisi yang sepi ini, tak putus kami menanti, karena hingga hari ini Noto Negoro hanyalah tokoh fiksi yang entah kapan akan lahir untuk menyelamatkan negeri. Menyelamatkan negeri ini dari laku korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu kalau sudah biasa tidak ya iso ya, termasuk penyanyi, karena saya itu tidak biasa. Jadi ya kalau nggak enak konsernya grogi ya. Nah, ini termasuk orang yang belum biasa ini, ya. Belum biasa jadi anggota dewan ya. Jangankan kok biasa, turun tahu, tapi kalau sobo kok dewan mungkin sudah. Tapi kita kok tegang, kok kita tegang ya, kok enak. Tepuk tangan dulu deh. Oke ya. Pertama Pak Mas Mustaqim, pegang mic-nya Mas. Mumpung dukung jadi anggota dewan, nak kongkon-kongkon. Oke. Apa kabar? Bisa nyampaikan sepatah dua patah kudus sebagai pembuka, Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati tuan rumah Pak Fauzi, senior saya Pak Humaidi, dan seluruh senior saya semuanya yang pada malam hari ini berada di satu majelis yang sangat luar biasa dan mulia ini. Saya tidak tahu Pak mau memberi pengantar apa di sini dalam apa ya, ini di pikiran saya itu masih jumbo bagaimana kemudian menyambungkan secara tegas antara bicara soal budaya, karena ini digelar oleh Les Bumi, dengan temanya yaitu tentang caleg atau politik. Ya mungkin secara benang merah kita semua bisa menafsirinya sendiri-sendiri, tetapi secara tegas saya belum menemukan secara tegas ini, sekali lagi, bahwa saya hanya berharap silaturahim ini seperti yang saya yakini bahwa akan memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Amin. Itu saja pengantarnya. Oh gitu ya? Iya. Mas Mustaqim umurnya berapa? Saya umur 40 tahun. 40 tahun ya? 40 tahun. 4 tahun. Bisa nyalon wakil presiden. Oh iya. Iya, 40 tahun, putra 2, Putri 2. putri 2 ya. Lebih spesifik. Sekedar itu. Alamat di mana ini? Di Bangilan, Kapas. Di Banggilan Kapas Banggilan, ya. Kapas. Iya, oke. Dulu karena ini berbicara caleg, Kapas dulu termasuk dapil 1 dulu, tapi sekarang sudah masuk dapil 2 ya Mas ya. Oke. Itu kalau dapil 1 Jonggoro, Dander dan Trucuk. Sak dapil. Satu dapil. Tapi satu dapil.
ngene iki aku ya bingung. Aku ya bingung. Ya. Yes, bingung-bingung dah. Muka-muka dengan pertemuan ini bisa jadi tidak bingung. Ya. Yang kedua Pak Humedi, monggo Pak Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurillah, la haula wala quwata illa. Yang saya hormati, saya banggakan Kang Fauzi, Mas Fauzi, yang kegiatan malam ini sudah yang ketiga, insya Allah, dan kita doakan acara ini istiqomah. Yang hadir ini para tokoh ini, para guru, para tokoh. Ada Pak Mo, tadi sudah di absen satu-satu. Ada dari Ketua ISNU, mewakili ISNU. Ada pegiat anti korupsi, Agus Sigro, dan seterusnya. Banyak. Terima kasih. Ini sesi pertama ya, acara perkenalan, meskipun belum waktunya kampanye. Tapi ini tidak kampanye. Bukan kampanye. Tanda petik. Dan di hasil uji MK kemarin, kampanye di lembaga-lembaga pemerintahan boleh menyampaikan visi misi. Tak awali sih. Tak awali. Kita bukan kampanye, memang belum waktunya ya, jadwalnya belum, penetapan nama juga belum. Cuma kalau kita membuka undang-undang pemilu ya, nomor 7 tahun 2017, pemilu kita nanti pakai undang-undang itu nomor 7/17. Sistemnya terbuka, dibuka blak nama, foto. Nah, kalau sistem demikian seperti sama dengan tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun yang lalu, berarti rumusnya gampang. Yang punya saudara sing didulur pasti nyoblos duluri. Kalau bukan duluri, mungkin temannya nyoblos atau tetangga dekat dan seterusnya dan seterusnya. Berarti dari komunitas itulah pasti yang akan jadi lahan pertama untuk memilih. Nah, tinggal menghitung saja sekarang. Itu Mas Kim ya. Nah, memangnya sistemnya belum demikian. Sistem pemilu kita demikian. Akan dulur, akan bolo. Bukan akan modal, bukan akan duit. Justru dalam undang-undang itu dikatakan memberi uang, memberi bantu, ini itu termasuk larangan. Tapi yang namanya manusia pasti dia cari celah-celahnya. Yang namanya larangan, celahnya tetap larangan. Dan kita teman-teman ya, calon-calon yang mungkin yang termasuk pemula ini ya, yang pemula ini kira-kira pegang amanah itulah undang-undang itu. Kira-kira begitu pengantar Pak Fauzi. Ya. Monggo. Terima kasih Pak Kum. Tepuk tangan dah. Pokoknya sekali tepuk tangan loh. Gitu. Beberapa hari yang lalu, ini hubungannya dengan itu soalnya. Setelah tadi nyinggung-nyinggung duit. Soalnya. Beberapa hari yang lalu saya dengarkan peringatan Maulid Nabi yang dihadiri oleh Gus Muafik, kalau nggak salah di Magelang. Itu begitu. Jadi termasuk berbicara tentang pemilu, termasuk berbicara dengan pemilu. Nah, jenenge kanggo kiai namanya bisaroh. Kalau untuk teman-temannya itu namanya biaya transport. Itu begitu. Terus yang kedua, kowe nek duwe kanca, ya kancamu. Dulurmu udah apa ya sama. Tapi nek gak duwe tukunan kata, itu kata Kiai Muafik. Makanya pertanyaan saya yang pertama, duitmu piro? Monggo was tangi, duitmu piro nyalek. Nggih. Saya dengan pertanyaan itu ingat apa? Statement atau pernyataan beberapa orang sepuh bahwa duit niku mboten ngerik. Duit orang ngerik. Jadi siapa mau bilang duitnya berapa itu ya semuanya boleh. Siapa mau bilang tidak punya duit, tidak punya uang juga semuanya boleh. Jadi
yang mendengarkan juga boleh mempercayai, juga boleh tidak. Karena uang atau duit niku mboten ngerik. Tidak ada suaranya. Oh, gak ada suara deh. Iya. Ngerik iya. niku Saya jangkrik bingung, niku kan. lho, Pak, nggih. Sempat bingung ya. Nggih. Duit kok ngerik apa? Oh, gak ada suara nih. Iya, iya. Uang itu tidak berbunyi. Jadi ya orang punya uang apa tidak, mengaku punya uang apa tidak, itu tidak bisa diukur. Bahkan dengan penampilan sekalipun. Niku Pak Fauzi. Oh gitu ya. Iya. Iya. Tapi ada loh Mas, teman saya itu bisa merkirakan seperti Pak Gum sekarang ini ya. Dia bawa uang berapa? Itu orang bisa naksir kok. Saya naksir ini ya. Tapi saya tidak bisa ya. Ada orang yang bisa, tapi bukan berarti persis. Jadi kurang lebihnya itu ada. Entah ilmunya entah apa itu kan. Dan beberapa kali saya tes ternyata bisa. Mana? Saya kira aku gede piro, dikira-kira. Kau gede sampai ini. Ternyata ngerti, meskipun tidak persis. Pak Huda kita menelan. Pak Huda ya, serius banget. Ki juragan nasi buan. Nasi buan udah terkenal di mana-mana ya. Di kejaksaan pernah enggak ya? Oh pernah ya Pak? Pak Huda? Pernah. Oh pernah ya, tidak di kepolisian aja, tidak di Polres saja. Ya. Pak Gum gimana tentang duitmu piro ini? Ini soalnya bukan pertanyaan dari saya Mas sebenarnya. Jadi saya bikin tema ini langsung orang gapri saya. Pertanyaannya ini sih. Saya berangkat dari niat tak niati niat ibadah ya. Niat ibadah nyalek, ingin memberikan kontribusi lewat jalur legislatif. Terus yang kedua, kalau Pak Fauzi pinter nerawang sing digodhok piro itu di biyen saya gak iso bro mergo ATM ya. Saya zamannya ATM, jadi di Terawang gak iso. Nah itu kira-kira Pak Fauzi. Kita niat ibadah, memberi manfaat banyak orang lewat jalur legislatif. Karena putusan-putusan legislatif katanya Pak Moh itu memberi manfaat penduduk sak kabupaten. Penduduk kita itu 1,3 juta lebih, bertambah terus. Nah, kalau guru mungkin memberi manfaat komunitas itu. Kalau DPR, kalau legislatif dia memberi manfaat satu kabupaten. Kira-kira gitulah. Ini masih Pak Gum ya. Beberapa caleg di Bojonegoro. Ini biasanya kita Bojonegoro enggak sampai jauh-jauh. Untuk apa jauh-jauh? Apalagi double 2 aja enggak, double 3 aja enggak. Jadi apa gimana kok lali ya. Ini untuk Pak Gum ya. Beliau ini kan pensiunan. Ceritanya biasanya orang-orang pensiun yang nyalek kita gak Pak. Akan gak jadi. Mati dhisik ya. Kadang mati sih. Ada yang wis jadi tetap waktu pilihan ternyata meninggal. Atau dia calon waktu pilihan gak jadi, setelah itu meninggal. Itu contoh-contoh banyak ternyata. Beberapa bulan atau beberapa tahun ya memang mati itu takdir ya. Tuh. Dan ada saya pernah tanya pegawai juga. Dan pegawai ini tidak bayan-bayan. Masih sak ndure jenengan Pak Gum jabatannya itu. Jadi istrinya kebetulan teman saya baik. Itu saya tanya, piye gak nyalek nel bapaknya? Kapok wis moh kapok. Nyonyanya bilangnya begitu. Ini buahnya sama pensiun. Komentar Pak Gum? Karena awal sudah saya niat ibadah, insya Allah saya tidak kapok. Andai kata, oh gitu ya. Andai kata nggak jadi saya nggak kapok. Dan harapan yang akan kita bangun cukup banyak, cukup luas kemanfaatan tadi. Itu optimis kita. Nah, terus yang kedua yang kita jual jejak digital, rekam jejak kita.
sukses story dalam segmen-segmen tertentu. Sukses story itu yang saya jual lewat visi misi. Memangnya dalam undang-undang pemilu arahnya ke sana. Jadi arahnya sudah rotok akademisa. Tidak seperti hura-hura tahun 73 atau 8 udah jauh undang-undang itu. Cuma nanti teknis di lapangan biasanya ya kayak ngono ya sehingga kita coba menerjemahkan undang-undang. Jadi undang-undang tebel 400 berapa pasal itu. Tak woco Mas. Tak woco. Saya baca itu. Oh ini. Jadi mulai termasuk ini informasi juga pemilu kita nanti kan ya nggak jauh beda atau fotokopi dengan tahun pemilu kemarin, 5 tahun kemarin. Kita nanti milih DPR pusat ya, DPRD 12, DPD dan presiden dan wapres. Itu pilihan kita nanti dalam undang-undang itu. Kira-kira gitu Mas. Kira-kira begitu. Kira-kira gitu. Anu ya. Oh, hati-hati ya Tegang. Oh hati-hati enggak kalau insya Allah enggak. Ya hati-hati. Baik, saya buka kalau gitu pertanyaan sebelum saya pertanyaan lagi. Monggo. Ada yang tanya? Oh saja, Mas Agus. Ada lagi? Oh Pak Muntari. Karena Pak Agus sudah baca puisi tadi. Yang pertama Pak Muntari. Monggo Pak Muntari. Sini aja Pak Muntari. Penanya bisa jadi narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikenalkan jadi tidak usah kenalan. Ini Pak Gumedi sama Pak Mustaqim. Begini Bapak, ini kan ya nyalek anyaran gitu ya judulnya ya. Kami hanya masyarakat ya yang sampai hari ini itu sangat di dalam artian begini. Dewan ini wakil rakyat gitu ya. Apa benar mewakili rakyat setelah jadi? Ini ada banyak kejadian di masyarakat. Saya hanya dengar. Misalkan ada kejadian, kenapa tidak anggota dewan itu yang merespon? Kalau tidak ada laporan dari masyarakat itu tidak ada. Ini saya ya tahu hanya di beberapa tempat seperti itu. Nah, terus Bapak berdua ini ingin nyalek. Saya hanya ingin tahu saja ya, visi misi Bapak apa untuk Pak? Ya sekedar sajalah yang diutarakan. Karena apa? Yang betul-betul terjadi, baik itu legislatif atau eksekutif, itu sekarang ini hanya janji-janji doang gitu. Bohong tok gitu, banyak sekali itu. Mulai dari eksekutif sampai ya banyak anggota dewan. Kalau bapak-bapak sudah berniat mungkin ini ibadah ya, nanti tidak ada, walaupun jadi atau tidak jadi itu sudah ibadah, jadi oleh ganjaran gitu ya. Dan saya hanya bertanya, apakah nanti betul-betul bisa gitu, konsisten dengan visi misi bapak awal setelah jadi? Kalau bapak hanya seorang diri, misalkan vokal. Ini yang saya coba komitmen bapak, visi misinya kira-kira apa, yang tidak usah muluk-muluk lah. Nanti jangan seperti eksekutif atau anggota dewan hanya ngomong doang, tapi kenyataannya masyarakat tidak disentuh gitu loh. Artinya banyak sekali permasalahan, tapi namanya wakil tapi kok malah di atas rakyat gitu loh. Ingin dilayani, seharusnya melayani tapi ingin dilayani ini. Awal-awal biar nanti tidak terlalu jauh gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sering muncul di warung-warung kopi, Mas Mustaqim. Dan moga-moga ini jawabannya nanti enak, moga-moga. Kalau di warung kopi kan orang urus ya Bapak. Ya Pak Muntari ya. Saya kan biasa konco ngopi sama Pak Muntari. Oh wes ngomong politik, Pak Muntari ahli ya. Baik, monggo Mas Agus. Oh gitu. Rik,
KI mic satu, tapi siapkan kesini sini Pak Sis. Gini aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk semua. Mudah-mudahan malam ini kita bicaranya lebih gayeng, lebih jangan karena kita ngomong kajiannya kajian budaya. Artinya kalau yang hadir adalah tokoh politik dan kita bicara politik tidak jauh dari persoalan budaya. Artinya budaya berpolitik kita bagaimana. Mau tidak mau ya harus begitu karena politik itu adalah produk budaya, salah satu produk budaya politik. Penegasan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan budaya ini, kita tahulah bahwa budaya berpolitik kita di masyarakat itu belum tercerahkan. Mereka terlibat, masyarakat terlibat, berpolitiknya terlibat, tetapi keterlibatannya sejauh mana? Ini belum ada kajian-kajian khusus yang menyangkut pada persoalan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam berbudaya politik. Yang kita tahu ya transaksional itu. Dari orde atau zaman pasca kemerdekaan dulu sangat ideologis. Semua orang dalam berpolitik itu berdasarkan keyakinan dan ideologi yang mereka punya, sehingga benturan-benturannya juga sangat keras. Terus kemudian itu direduksi di zaman dalam bentuk orde baru katanya direduksi, yang kemudian mengacaukan semua harus berideologi yang sama. Akhirnya budaya berpolitiknya juga diseragamkan, dan kemudian setelah era reformasi dibuka kembali. Tapi kayaknya hari ini masih ada orang-orang yang kepingin memampatkan kembali menjadi sebuah berbudaya politik yang seragam, yang konteksnya tidak terlalu ideologis. Partainya opo wae, ideologinya podo. Jadi kalau saya ingin tanyakan bagaimana caleg-caleg baru ini berpikirnya ke depan bagaimana membangun budaya politik lewat gerakannya, bagaimana membangun budaya politik di masyarakat yang akhlakul karimah, yang kemudian berpikirnya tidak hanya sekedar transaksional. Ada nggak upaya itu dalam pemikiran teman-teman? Mas Mustaqim ini tokoh muda, saya tahu nih dari gerakan Ansor, pemuda Ansor ya, nggak tahu. Beliaunya orang yang ideologis, yang kemudian punya wawasan dan sudah ditempa dalam berbagai macam gerakan organisasi. Luar biasa. Mas Kumaiti ini saya tahu memang birokrat yang selama ini lurus-lurus. Alhamdulillah saya kenal beliau berdua ini sangat baik. Apa sih yang dikehendaki atau paling tidak ingin membangun budaya politik yang bagaimana khususnya di Bojonegoro? Itu saja Mas pertanyaan. Terima kasih Mas. Budayawan ini biasanya jujur. Ya, yang saya tahu teman-teman dari seniman-seniman ini rata-rata jujur. Ya. Dan saya ini seperti angel. Sehingga jujur kita ya wong politik biasanya. Nah, ini mau belajar politik, mau masuk di dunia legislatif. Terakhir, Mas Agus, gak sah panjang Gus ya, saya nyelekit nah itu. Saya hanya menegaskan pernyataan terakhir dari Mas Sis tadi. Saya tahu Mas Takim sejak jadi mahasiswa sudah kenal. Pak Akum ini guru tata negara saya. Dan saya yakin beliau adalah orang-orang baik. Tapi kita tahu bahwa sistem cenderung itu membunuh laku kreatif individu. Pertanyaan saya, kira-kira kuat enggak dan apa kira-kira yang akan
dilakukan nanti ketika masuk dalam sistem. Terus kemudian dari kebaikan-kebaikan yang jenengan miliki itu tentunya kan bukan hanya hasil yang ingin capai, tapi proses pendidikan politik pada masyarakat ini bagaimana kira-kira yang akan jenengan lakukan, apakah sama dengan yang lain atau ada sebuah harapan baru. Terima kasih, itu aja. Acara kayak begini, ini di Bojonegoro sudah ada belum ya? Berarti yang pertama ya? Masa? Nah, besok ini saya dapat undangan Pak Gu. Dapat undangan Jagong Budaya, diselenggarakan oleh teman-teman DKB. Tadi undangan saya, alhamdulillah, Les Bumi. Nah, saya kalau diundang dengan nama Les Bumi itu senang daripada Fauzi Zamzam. Kalau Les Bumi itu saya lebih senang. Ya, salah satu memang saya ingin mencoba NO ini orang yang ada di bayangan orang, rata-rata orang tahlil, ya 7 hari, 40 hari dan lain sebagainya, mauludan misalnya itu. Saya ingin memperkenalkan itu salah satunya dengan cara-cara yang di luar apa ya, biasanya NO itu, di luar biasa. Sampai saya dulu waktu awal-awal gak diarani wong NO ya. Tapi wong saya kemana-mana bawa gamelan waktu itu. Gak ngerti nek bapakku biyen Surya NU di Bojonegoro, pernah ketua PCNU Bojonegoro tahun 65 atau 64 itu. Saya tahu sendiri juga membaca biografi sejarah NU di Bojonegoro. Bahkan ternyata rumah yang ada di timur saya ini pendiri NU di Bojonegoro, Pak Yai Soleh namanya, orang asli Padangan. Dan ternyata setelah saya telusuri misanane bapakku. Iya. Anggota dewan. Tidak. Enggak. Kalau bapak saya katanya tapi dulu pernah jadi anggota dewan dari unsur NU. Jadi unsur apa ya? Partai NU dulu Mas. Jadi sebelum tahun 71. Waktu itu katanya, cuma kenang-kenangannya hanya ada satu, sekarang sudah tidak ada, itu tas DPR. Tasnya lulang api, kecil api. Kecilan saya waktu itu pernah lihat, katanya ini tas DPR. Monggo dikomentari. Nggih, terima kasih. Sebelum komentar banyak, nuwun sewu, saya habis ini nyuwun izin Pak Fauzi, Bapak Gitu ya. Sedoyo. Saya tadi jam 7 persis sesuai undangannya Ya. Pak Fauzi sudah sampai sini dan jam 9 saya harus di Dander dalam rangka yang sama. Belum. Jadi begini, bahwa saya tidak bisa menjawab, selalu tidak bisa menjawab soal visi misi dimanapun itu, karena nanti ujungnya adalah janji yang berbuih-buih, pasti ujungnya di situ. Tetapi bahwa dengan segala peraturan atau regulasi yang mengaturnya, selama itu boleh dilakukan untuk kepentingan bersama, itu akan saya lakukan. Jika dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu setiap kali, ini sudah tidak tahu, pertanyaan ke 1000 atau ke 1012, saya tidak tahu, tapi jawaban saya selalu begitu Pak Fauzi. Karena memang saya menganggapnya pertanyaan visi misi itu akan berujung di janji, yang kemudian kalau seperti yang disampaikan Mas Agus tadi, perilaku orang itu dipengaruhi oleh orang sekelilingnya. Jadi kejahatan itu tidak tunggal. Begitu juga sebaliknya. Kebaikan itu juga tidak tunggal. Sehingga sekali lagi bahwa jika ada anggota DPR, kepala dinas, bupati, gubernur, presiden itu tidak baik, pasti ada kontribusi, pasti ada dorongan dari lingkungan di sekitarnya. Atau sebaliknya. Kalau tidak percaya, silakan bapak-bapak ikut nyalek. Bagi yang belum, silakan ikut nyalek. Nah, termasuk
tadi menyambung dengan perilaku masyarakat. Itu juga saling memengaruhi apa yang dilakukan oleh politisinya dengan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Bahwa saya masih bagian yang meyakini wajah politisi kita hari ini, entah yang di parlemen entah yang tidak, itu adalah wajah kita semua. Wajahnya presiden hingga wajahnya orang paling grassroots. Itu wajah kita semua, itu bukan wajah tunggal. Jadi itu saling mempengaruhi. Bahwa kemudian menjadi politisi itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang gila, itu iya. Karena apa? Mungkin sebagian orang belum menyadari bahwa politisi itu selalu dijauhi semua orang. Semua orang itu jembereng sama politisi, sama anggota DPR, sama jabatan politik, tetapi selalu mengharapkan kebijakan politik, berkah politik dari politisi tersebut. Dari hal yang sifatnya normatif sampai hal-hal yang sifatnya tabu untuk dikatakan. Contoh, kita semua punya KTP itu produk politik, punya akta, punya macam-macam sekolah, biaya sekolah, beasiswa itu semua politik. Harga bawang merah itu semuanya politik. Itu produk politik semua. Itu semua orang mengharapkan itu menjadi produk yang baik. Itu yang normatif. Yang tidak normatif, kalau sekali lagi kalau tidak percaya bisa dicoba. Nyalek saja, belum sampai ke menjadi DPR atau bupati atau gubernur. Itu semua orang berbondong-bondong. Mayoritas ini maksudnya semua orang itu adalah maknanya mayoritas. Itu untuk menanyakan sesuatu. Enek duitnya apa ora hari H. Itu pasti begitu. Atau setelah jadi banyak yang mengeluh soal proposal segunung dan lain sebagainya. Itu yang resmi, belum yang tidak resmi dan lain sebagainya. Itu fakta. Itu fakta yang kemudian bahwa kita harus mengakui secara jujur, termasuk saya sendiri adalah bagian dari hal yang saya sampaikan. Kita itu masih jemberen, gila, risih sama politisi, tetapi selalu mengharapkan berkah dan berkatnya dari produk politik yang dilahirkan oleh politisi tersebut. Itu pasti. Contoh paling real. Semua orang atau sebagian orang membenci presiden A, membenci gubernur A, membenci bupati A. Tetapi sebenci-bencinya si A itu sama si A yang lain, itu pasti menikmati produk politiknya. Contoh, lebih spesifik lagi. Orang banyak menghujat Bu Ana Muawana. Itu mereka menghujat sambil menikmati produk politiknya, sambil jalan-jalan di Tamrin, sambil melalui transportasi jalan dari Dander ke Sekar. Itu terjadi. Sehingga yang ingin saya katakan sebenarnya adalah bahwa kebaikan seseorang itu tidak tunggal, kejahatan seseorang itu tidak tunggal. Jadi jeleknya saya itu pasti ada kontribusinya Mas Sis. Misalkan contoh Mas Sis. Gak apa-apa wonten yo. Termasuk baiknya saya. Saya hanya berharap bahwa tidak berani berjanji saya akan menjadi 100% orang baik. Wong malaikat saja pernah membantah Tuhan untuk sujud di hadapan Adam. Itu yang malaikat yang tidak punya nafsu. Apalagi manusia. Saya hanya berharap bahwa Mbok Yao suatu saat hingga akhir hayat, termasuk jika kemudian dikabulkan oleh Tuhan menjadi DPRD, itu adalah timbangannya lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Itu saja. Tidak berjanji menjadi baik 100%. Karena itu pasti tidak mungkin. Terima kasih Pak Sustakir. Gantian Pak Kum. Nggih, sekaligus saya tak. Oh gitu ya? Nggih, Pak Iya, Fauzi. iya, iya. Ngapunten.
Enggak apa-apa. Nggih, meneruskan Tepuk tangan ada Pak janji. Mustaqim. Kita ya wis pantes ya ta. Aduh. Oke. Matur nuwun Pak Mustaqim ya. Matur nuwun. Monggo sedaya. Mas Hadi wis rawuhi. Mas Hadi Zab-Zab. Kesini Mas kalau sudah Mas. Monggo Pak Kum. Terima kasih. Ini salah satu tugas negara kalau dalam muka undang-undang mewujudkan kesejahteraan. Jadi yang disampaikan 3 sahabat tadi ya ada rangkaian, ada rentetan. Negara, tanggung jawab negara itu membuat kesejahteraan. Lewatnya produk hukum yang dikeluarkan oleh legislatif, DPR. Wujudnya bisa pembangunan, pendidikan, dan seterusnya. Anggaran lewat APBD, APBN, dan seterusnya. Dari semua kegiatan sosial, politik, ekonomi, budaya yang digodok, yang dikelola produk dari DPR, politik tadi adalah semua arahnya kesejahteraan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar anggaran, garis linearnya mestinya kesejahteraan semakin meningkat. Nah, ketika suatu daerah anggaran besar, kesejahteraannya belum, berarti ada titik mana yang perlu, kesejahteraan mana yang perlu inilah fungsinya DPR, legislatif. Dia fungsi kontrol. Nggak bisa disalahkan eksekutif. Nggak bisa disalahkan. Jadi fungsi kontrol di sana. Nah, kenapa kontrol lemah? Pasti ada master act-nya, ada sesuatunya. Nggak bersih, nggak jujur. Itu. Kalau dalam undang-undang pemilu ada kewajiban buat visi misi itu. Yang ditawarkan program undang-undangnya. Nah, termasuk saya pun juga buat visi misi program yang saya perjuangkan ini loh. Kalau visi yang kita bangun di hashtag saya pemilu untuk Bojonegoro lebih baik. Itu visi itu. Terus kita jabarkan dalam misi, dalam program. Dan itu yang kita jual, kita paparkan ke teman-teman, ke masyarakat. Jadi sekarang katakanlah sudah baik, harus lebih baik lagi. Itu normatif memangnya, tapi harus ada yang namanya visi. Itu bunyi undang-undang pemilu. Jadi saya memahami, saya bisa nerima dari yang disampaikan teman-teman tadi. Komitmen saya ketika Bapak, Ibu, semua sahabat berangkat dari rekam jejak. Nggak bisa ujuk-ujuk orang itu jadi baik, jadi bersih, jadi lurus, nggak bisa. Harus ada rekam jejak yang panjang. Silakan rekam jejak calon-calon itu yang harus dibaca. Termasuk saya yang ngomong. Rekam jejak itu. Jangan ya tadi realita di lapangan beda. Nah, itu yang terjadi. Tapi masa kita harus ikut-ikutan realita di lapangan? Jadi ada kelompok yang ngono kuwi, ana kelompok sing anu lah. Nah. Jadi benar produk seperti ada bangunan ini. Nah, sejauh mana kemanfaatannya? Sejauh mana kontrolnya? Ada korupsi bukan di situ? Difungsikan mau enggak? Jalan baik mau enggak? Kan itu fungsi kontrolnya DPR. Ketika DPR-nya lemah kontrolnya, berarti ada sesuatu. Itu tugas dia kok. Tugas dia hanya 3 DPR itu, controlling, budgeting, dan membuat undang-undang perda. 3 tok itu loh. Buat perda mesti dia kalah dengan eksekutif, dia mesti kalah dia. Budgeting mesti dia kalah dengan eksekutif. Lebih pintar sana artinya. Lah tinggal kontrolnya ini dia, fungsi kontrol.
Nah, ketika dia dapat bagian, mesti kontrolnya lemah. Kira-kira gitu Pak Fauzi. Jadi komitmen saya itu, jangan dilihat sekarang, rekam jejak saya silahkan dibaca, dilihat, dikocei, monggo. Ya itu yang saya jual. Saya sekali lagi, Bojonegoro lebih baik, itu visi yang saya angkat dengan berbagai lompatan-lompatan program. Salah satu aja lah contoh ya, contoh. Kalau dalam BPS itu standar internasional yang menilai itu BPS standar internasional. Termasuk Indonesia yang melihatnya itu. Data-data dari BPS itu yang diakui. Internasional, bukan nasional saja. Kita bikin pembanding, nggak ngakoni satu misal, oh enggak kita buat data lagi ini nih. Monggo, wong kita punya anggaran, kita nggak apa-apa, tapi tetap yang dipakai itu data BPS. Lah kita harus tunduk itu. Tinggal sekarang bagaimana merumuskan, bukan kita bertengkar, tapi bagaimana solusinya dan keluarnya. Goalnya sama, kesejahteraan. Pendidikan goalnya kesejahteraan, politik goalnya kesejahteraan, ekonomi goalnya kesejahteraan. Semua arahnya goalnya kesejahteraan. Pendidikan kita, maaf saya masih hafal betul. Rata-rata ramah sekolah kita itu setara dengan kelas 2 SMP semester 1. Penduduk kita 1,3 juta, itu di roto-roto sekolah itu baru kelas 2 SMP semester 1. Nah, berarti kan perlu ada penguatan di sana. Nah, itu tugasnya pendidikan. Nah, DPR ngontrol, dia kan cengki loh. Ini data ini, ayo solusinya apa? Nah, itu tugas DPR, kontrol. Saya nggak tahu apa yang sudah dikerjakan DPR dari tahun-tahun kok nggak ada perubahan. Nah, dia fungsi ini sudah jalan belum? Makanya saya modal itu kira-kira yang saya tawarkan pada masyarakat, pada teman-teman. Itu kira-kira Gitu ya. Terus tangannya tegang. Wasik kok tegang. Panjang ya, ceritanya panjang. Kita nyanyi oke? Kita nyanyi ya. Mas Amin monggo gitarnya cekel Mas Amin. Sampai duduk sini. Ya. Biasanya Amin ini seneng-seneng cuma gitar Roy. Mau nyanyi deh. Saya nyanyi Pak Sis. Monggo Pak Sis, ini ada mic satu ini. Ada gunbun. Oh kabelnya dari jero kota ini. Mas Sis monggo. Iki kanggo nglegani kabeh ketok ya anu ya. Aku sandiwara ya. Boy, ada agar pakai Gak apa-apa. Gak apa-apa, ben kayak anggota DPR, nganggo rapat saya. Baru eksekusi. Ketemu sebetok lah. Dunia ini lagi kata itu.
sudah berubah. Kisah Mahabharata ataukah tragedi Yunani, setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajah dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin kita mabuk kepala. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Versi Mas Amin. Lagi sandiwara versi. Karena ini Paku sukanya lagu Kus Plus. Iya, Kus Plus. Ya. Andaikan kau datang, deh ya apa ini? Oh ya, lagu Andaikan Kau Datang ini bukan lagu percintaan. Ini religius. Ayo duet Auzi. Ini bukan andaikan ternyata. Tersenyum dialah padaku, Manis dan sayang. manis, 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 membelai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Alangkah senang hatiku sayangku hanya padamu. Ku ingin masa bersama, jauh, 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 melihat pemandangan alam indah, indah, indah. Alangkah senang hatiku bila ku dekat dengan
Doaku hanya padamu. Betul. Oke, matur nuwun. Baik. Mas Mo ada di sini, Mas ya? Oh masih. Monggo Mas Mo, ini khusus ini. Soalnya pernah jadi DPR. Mas Heri bilang gitu. Iya. Nah, ini pengalaman dia anggota dewan kalau nggak salah 1 periode. Betul ya Mas Mo ya? Cukup satu periode. Setelah itu ada beberapa periode. Kalau Pak Imam kemarin duduk situ tidak apa-apa Mas Mo. Duduk sana. Duduk Mas Mo. Monggo. Kalau Pak Imam kemarin, Imam Hidayat itu anggota dewan 5 periode. Di Orde Baru 3 kali, Orde Reformasi 2 kali. Kemarin yang waktu hadir di acara ini. Oke Mas Mo, monggo saya persilakan, ini khusus ini untuk jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil duduk ya, ini nyantai. Iya Mas Mo, monggo. Terima kasih Mas Fauzi dan terima kasih untuk Mas Kumaidi. Juga teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu karena kenal semuanya. Sebelum saya menyampaikan sedikit aja, saya sebenarnya ke sini juga pengen nyumbang Mas. Pengen nyumbang, tapi bukan saya mau jadi caleg lah ya. Ini Mas Fauzi untuk sumbangan saya Mas. Iya. Ya, tak taruh sini Mas ya. Iya. Taruh. Matur nuwun Mas Mo. Ben kena gue tuku apa? Tuku gedang gue. Aqua. Tapi bukan dalam rangka untuk pengen dipilih. Tadi Mas Takim itu usia 40. Saya jadi anggota dewan itu usia 33. Jadi cukup muda sekali waktu itu. Ya kebetulan memang sudah seperjuangan yang luar biasa. Juga waktu itu tahun 72, 79 sudah berjuang waktu di SMA. Gini Mas Gun, saya hanya pengen berdoa aja. Kami doakan semoga Mas Kumaidi ini dan juga caleg-caleg yang lain itu sehat walafiat. Rezekinya banyak, terus kemudian semangat untuk berjuang. Kenapa kok kita berdoa? Karena kalau Mas Kum ini rezekinya banyak, dan caleg-caleg yang lain juga untuk semangat dan sehat. Insya Allah kita berikan kesempatan Mas Kum ini sebentar lagi akan menjadi donatur yang bersedekah. Karena apapun nilainya caleg itu mesti akan memberi manfaat kepada masyarakat. Apakah itu sumbang saran satu pemikiran kepada pemerintah atau juga dalam bentuk potensi investasi yang lain. Menyemangati Mas Gun. Kalau saya masih ingat di PP-nya itu nomor 18 tahunnya 17. Biar nanti Mas Gun itu dalam berinvestasi itu tidak mamang gitu. Kalau tidak salah karena anggota di DPR Bojonegoro itu APBD-nya 7 triliun lebih ya. 7 triliun lebih. Saya ingat kami yang waktu itu 7,4, sekarang tidak tahu. Honor gajinya DPR itu dalam 1 bulan sekitar 45 juta. Kalau pokoknya itu hanya sekitar 4 sampai 5 juta. Mas. Nah, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan transportasi, ada tunjangan representasi, ada tunjangan reses, ada tunjangan banyak tunjangan-tunjangan yang lain. Artinya kalau sekitar 45 juta ini diterima utuh kali 12 kali 5 tahun itu berapa? Banyak. Kurang lebihnya ya 2,5 M lah. 2,5 M lebih. Kira-kira sama bandani kira Mas. Kalau bandani 500 ya badi, bandani 700 masih badi. Tetapi ini semuanya ini adalah punya strategi masing-masing. Gitu. Namun juga kalau hari ini ada judulnya caleg anyaran, saya khawatir kalau Mas Fauzi setelah pelaksanaan pemilu nanti judulnya ditambahi
caleg stres. Wah, habis pemilu. Golek narasumber sing angel. Jadi seperti itulah. Nah, tentunya pada kesempatan ini hanya begini Mas Gum. Besok kalau jenengan jadi, saya punya dua pandangan. Sebenarnya, mohon maaf sedikit cerita. Tapi semoga tidak mempengaruhi, tapi malah menjadikan semangat. Tadi siang saya itu diundang Kapolres untuk memberikan statement semacam ajaan, semacam himbauan, tolong jangan golput. Berapapun nilainya, harapan kita adalah kita punya hak agar negara ini, negeri ini, pemerintah ini betul-betul akan memilih orang-orang yang memang jadi pilihan yang terbaik. Tapi menjadi pertanyaan saya malah demikian. Kok kenapa ya agak khawatir ya pemerintah itu. Sampai saya aja diminta untuk membuat pernyataan agar bisa mengajak masyarakat Bojonegoro itu jangan sampai golput. Akhirnya timbul pertanyaan, jangan-jangan masyarakat itu gak percaya sama DPR. Nah ini Mas Gum. Kalau sampai sudah tidak percaya dengan DPR, lalu untuk apa? Maka dari itu, sekecil apapun Mas Gum, menurut saya itu adalah filter. Tidak kami lihat dari partainya apa, tapi ketika kita masuk di dalam sebuah sistem, daripada kita di luar, sebenarnya lebih mending kita berada di dalam. Nah, hanya harapan kami demikian. Ada dua hal yang besok coba itu dibawa. Pilih mana? Agama dengan sains. Kira-kira masih di saat misalkan mau menjabat untuk dilantik, disumpah dengan menggunakan kitab menurut agamanya masing-masing. Kira-kira pejabat yang akan disumpah ini masih KKN? Padahal kitab. Nah, kemudian ada yang berpikir kenapa kita tidak mensinergikan antara sains dan agama. 20 tahun yang lalu, saya naik bis di Singapura, di Malaysia itu sudah tidak pakai uang, tidak pakai koin, sudah pakai kartu. Artinya kondektur itu sudah tidak bisa korupsi. Resepsionis kasir saya ini sudah dengan menggunakan sistem ketika orang membayar langsung masak sistem, dan di HP saya sudah bisa membaca jam sekarang ini saya mendapatkan pendapatan berapa. Sains. Tetapi seandainya karyawan saya itu datang, anggota DPR itu datang dengan hanya tanda tangan, kira-kira 1 bulan itu bisa ditandatangani hanya cukup dengan 5 menit. Padahal sudah disumpah. Tapi berbeda dengan sains. Kalau seandainya sekarang ada istilah fingerprint itu bisa dipalsu, mungkin pakai mata ya Mas, bisa juga. Itu artinya tingkat kehadiran itu, dan termasuk salah satunya seandainya semuanya urusan keuangan itu semuanya pakai sistem dan terekod di dalam pembukuan, insya Allah Mas Gum agak sedikit mengurangi yang namanya korupsi. Jadi Mas Agus itu pembukuan istilahnya tabungannya itu bersumber dari mana saja, itu akan tahu. Apalagi kalau seandainya orang itu adalah memang pejabat atau digaji oleh pemerintah. Itu tadi yang dikatakan Mas Agus dengan judulnya adalah korupsi. Itulah dalam rangka untuk menghindari itu. Jadi untuk itu Mas Gum, saya tidak banyak untuk menyampaikan undang-undangnya, tapi yang jelas saya nggak bisa membayangkan langkah apa sebenarnya yang mau dilakukan. Ada yang mengatakan popularitas, ada yang mengatakan elektabilitas, ada yang mengatakan isinitas. Semuanya itu sangat dibutuhkan. Tetapi saya mau bertanya kembali, jujur aja dijawab.
Kalau toh itu dilakukan, dan saat ini kita tahu bagaimana arah sistem mau menyalonkan bupati, mau menyalonkan legislatif, yang semuanya itu dengan pakai sistem yang sudah kita tahu bahwa itu adalah sistemnya cara yang salah. Akhirnya ya mau nggak mau, karena tadi dikatakan kita ini harus memanfaatkan hak kita, ya harus milih, sebisa mungkin juga akan memilih. Dulu saya begitu jadi anggota dewan itu ingin seperti kayak membalik tangan dengan mudah. Tetapi setelah saya berada di dalam, nggak taunya malah justru yang saya pengennya jadi filter. Karena suara yang ada di DPR itu sesuatu yang salah. Ketika di voting 51 plus itu yang salah jadi sah. Ya akhirnya mau nggak mau pada waktu itu kalah. Kita hanya menang WU, akhirnya makan WU. Nah dari situlah harapan kami, sekecil apapun harapan kami juga suatu saat siapa tahu Mas Kum itu tiba-tiba punya keinginan, aku tetap harus jadi. Kalau saya jadi, saya akan menggulingkan 49 anggota dewan. Karena di dalamnya adalah sarang penyamun semuanya. Ini yang terjadi. Tetapi kalau seandainya ada seseorang anggota dewan tidak eksis dan tidak solid dan tidak jujur, ya berarti sebentar lagi kitanya akan mencetak maling-maling yang profesional. Jujurnya begitu. Dan saya waktu itu. Maka dari itu tadi kami berapresiasi, kami amanah, kami akan jalani dengan cara ibadah. Tetapi kondisi masyarakat karakter yang sekarang ini tadi disinggung oleh Mas Fauzi, transaksional. Inilah yang kadang-kadang tidak bisa dihindari. Saya kira itu Mas Kum, semangat. Kalau bisa ya itu tadi. Saya sampai pernah begitu Mas Fauzi. Kalau saya suatu saat akan menyalonkan itu, saya harus pegang itu dan saya yakin saya akan bisa menggulingkan 49 anggota dewan. Kalau itu semangat, tidak ada ceritanya satu anggota dewan tidak bisa menggulingkan 49. Karena tahu semuanya berada yang di dalam. Berarti kalau ada anggota dewan yang tidak mampu menggulingkan 49 dewan, anggota dewan, berarti dia bagian daripada 50 itu tadi. Kok nggak ada tepuk tangan? Iya kan? Contohnya kayak gitu. Atau mungkin nggak ngerti, Mas. Nggak ngerti. Tahu semuanya. Monggo ini kayaknya kok tegang sekali. Jadi itu Pak Kum, ya hari-hari ini tiada tanpa kampanye, lanjutkan aja. Saya selalu suka gitu Pak. Mas, kalau ketemu orang ditanya, nggak nyalek. Saya berpikir, apa saya ini sudah pantas untuk nyalek? Kontribusi saya kepada masyarakat apakah sudah bisa diterima? Sehingga kami akan menjadi alternatif pilihan yang tentunya tidak hanya dengan money politik, tapi orang memilih saya karena memang saya sudah banyak berinvestasi kebaikan terhadap masyarakat. Terus saya berpikir, saya belum. Karena apa? Sebaik apapun menurut diri kita, masih ada orang lain yang mengatakan, ya kurang. Itulah makanya kami belum berani kembali untuk menyalonkan. Kalau secara pribadi ada keinginan ada. Tetapi percuma kalau saya sebagai anggota DPR karena tidak bisa merubah Bojonegoro. Karena kalau DPR itu harus 50 orang. Kalau pengen merubah Bojonegoro sekalian Jadilah bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat saya garis bawahi dan akan saya ingati Mas Mo. Tadi ada yang menarik. Soalnya ini hubungannya dengan sains tadi antara agama atau sains. Tapi tidak perlu dijawab lah. Jadi sains itu kalau menurut saya membuktikan kebenaran agama. Jadi kalau agama mengharapkan jujur, amanah, nah caranya gimana ya harus sains. Nah biar cerita deh. Kalau di akhirat nanti kan ya, ada semuanya
seperti saya kelihatan betul video ini gitu. Itu dia bahasa agama mulai dari dulu adalah sekarang sudah mulai dibuktikan oleh sains. Jadi tadi yang sepasang garis bawah ini untuk jadikan satu yang modal kita semuanya dalam hidup lah ya, tidak hanya anggota dewan toh ya semuanya lah. Saya kira gitu ya. Saya kira matur nuwun Mas Mo, terima kasih. Ini saya itu tidak japri Mas Mo untuk minta sumbangan loh sebenarnya. Tidak. Tapi ini terus terang saya sampaikan kepada teman-teman ya sebagai rasa pertanggungjawaban saya kepada acara ini. Saya itu tahap pertama mau ngadakan acara ini memang saya beberapa japri orang untuk minta sumbangan. Nah ternyata di hari yang pertama itu saya dapat banyak. Ada tertulis belum sempat saya minta ke istri saya, pokoknya itu tak kayak bojoku, itu tak kayak bojoku begitu aja. Terus sampai ketiga kali ini saya belum minta. Soalnya duitnya masih saya belum minta. Jadi ya selama masih ya saya tidak minta, nanti kalau berkurang ya minta. Wong bolone akeh njaluk kan mesti biasanya gampang. Biasanya gampang. Jadi ini kemarin saya tanya, ijek piro Dik duitnya kanggo acara ngaji budaya itu? Ada sekitar 900 hampir 1 juta. Wah cukup ijekan ya. Nah sekedar gue gawe kopi ya, gawe sego bungkus dan lain-lainnya itu. Ya. Makasih Mas Mo, saya benar-benar tidak minta gitu ke Mas Mo kok datang 2 kali ini merupakan sesuatu loh Mas Mo bagi saya. Kok iso ya Mas Mo, kok iso teko ya? Saya kaget. Oke, kalau mau berlanjut silakan. Ada komentar Pak Hum? Cukup ya? Saya. Oh Pak Agus, monggo terakhir Mas Agus ya. Monggo. Tapi takutnya aja nenggone Mas Mo loh. Saya hanya membandingkan non sewu, saya niatnya Pak Gum kan ibadah ya. Iya. Niat nyalek itu ibadah. Nah, Pak Mo juga ibadah, tapi gak mau nyalek. Tapi dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Saya pikir itu lebih real. Jujur saja dengan kondisi masyarakat dan sistem yang masih seperti ini, transaksional itu tidak bisa dihindari. Artinya, mbah 10 juta, mbah 20 juta tetap kan Pak Kum tetap mengeluarkan biaya itu. Bahkan lebih lah 100 juta. Oh ini sudah keluar bikin ya. banner. Gitu. Ya. Artinya keluar, ya? Kalau modal untuk nyalak itu untuk membuat pabrik kerupuk itu kan bisa merekrut tenaga kerja kan ya. Artinya itu kan ibadah real kan. Ya. Kira-kira jangkauan apa lagi yang pengen dicapai oleh Pak Kum dengan ikut nyalak itu? Atau bikin wani duitnya digawe pabrik kerupuk gitu kan. Dan pabrik kerupuk itu kan sudah real. Lebih real. Kerupuk ngerekrut tenaga kerja ibu-ibu itu kan real daripada visi misi dari tapi gak real. Nah, kira-kira, tapi saya yakin ada sesuatu yang pengen dijangkau lebih. Gitu ya. Mensewu jerene Pak Fauzi kan seniman kudu jujur. Itu jujur nih pertanyaan jujur saya. Terima kasih. Ada yang jawab Pak Kum? Tapi tidak umpamanya jawab ya tidak apa-apa. Nah, kayaknya gini. Ini seharusnya banyak calon anggota DPR yang duduk di sini, kemudian mendengarkan seperti Pak Mo, kita ini suruh diam, dan dituturi ngomong ini. Iya, nanti nih, Los Bumi kan sudah ya. yang lain. Kok nek kene sing gawe kan lucu ya. Kisah digoleki Fauzi opo Los Bumi. Gitu ya Mas Mo. Matur nuwun Mas Mo. Terima kasih. Moga aja temanya besok ini bisa memanggil Mas Mo untuk datang lagi ke sini. Saya belum punya gambaran tema ini. Sorry Mas. Itu. Iya. Ya saya kira begitu. Mau dikomentari Pak Kum ya monggo. Umpama tidak ya tidak apa-apa. Ya. Titik. Oh dikomentari. Di awal tadi kan sudah saya sampaikan. Saya ingin buat lompatan. Kita ingin memberi manfaat lebih. Ya, memberi manfaat. Karena dasarnya ibadah. Dilandasi ibadah. Jadi ingin lebih memberi manfaat banyak orang. Kita punya penduduk 1,3 juta.
produk dari DPR legislatif itu salah satunya ya peraturan. Nah peraturan itulah yang bisa menjangkau. Kalau guru ya satu kelas, tapi kalau DPR 1 juta sekian penduduk ini. Nah, itu salah satunya. Jadi ingin membuat manfaat yang lebih, nah, gitu Gus. Ya kalau amulek apa bahasa basi, nggak asnya itu, ya asnya itu. Kalau yang disampaikan modal sekian untuk buat pabrik ini, ya untuk usaha banyak orang yang sudah banyak teman-teman anak-anak yang sudah rekrut banyak lah. Ya. Saya mendirikan busur lama itu. 80 saya mendirikan busur. Itu kan sudah real. Real itu. Nah ini ingin lebih lompatan lagi. Ini lebih tidak real lagi. Saya yakin kok. Nanti ini berdua moga aja kalau memang jadi akan lebih manfaat lah untuk kita, terutama untuk Les Bumi. Amin. Terutama untuk Les Bumi. Terutama untuk jangan ada yang tanya ke saya. Kenapa yang diundang Pak Kum sama Pak Mustaqim itu ya? Jangan ada yang tanya begitu ya. Jadi dan itu tidak akan saya jawab gitu ya. Pokoknya acara ini karena ada narasumbernya, tanyaan di narasumber bukan di saya. Saya kira gitulah cukup. Kita tutup acara ini ya. Pak Kum bisa nyanyi Pak? Bisa nyanyi? Salah satu cara tadi DPR kudu nyanyi. Dua kali. Andaikan kau datangin. Andaikan kau datang. Pak Heri bisa nyanyi Pak Heri? Mau nyanyi Pak Heri? Terlalu indah dilupakan. Masih ada mix satu kalau ada yang menyanyi. Terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Oji, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanku kepadamu,
jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Pak Muntari, kalau mau nyanyi Pak Muntari, kenapa? Oke, jadi di karaoke deh kok Pak. Jadi nyanyi karaoke deh. Ada yang mau nyanyi, barangkali bujuku mau nyanyi, tidak apa-apa, mau mengenai masamnya. Ada yang mau nyanyi silakan. Baik teman-teman, kita tutup. Setelah ini mau nyanyi-nyanyi silakan, mau gitar-gitaran silakan. Ya, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat ya apa yang kita lakukan, kita bicarakan saat ini. Dan perlu Anda ketahui bahwa Ketua KPU juga saya hubungi tadi. Dia ada di Surabaya, tidak bisa hadir, tapi terima kasih tak bantu sosialisasi masalah gitu. Pak Ubed juga saya hubungi, jadi Ketua PCNU karena ini kegiatan Los Bumi, jadi Pak Ubed selalu saya hubungi selaku Ketua PCNU. Sorry Cak, Cikung iso teko katanya begitu. Caranya nekan Ubed gampang nanti. Saya suruh jadi narasumber biasanya datang ya. Gitu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Monggo yang mau nyanyi silakan. Masih sore ini.